Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Englen, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo. Saat ini kami sedang mengikuti latsar CPNS Kemendikbudristek gelombang 5 angkatan 15. Kami mendapatkan tugas individu mengenai Smart ASN dengan tema Learning Journal dalam bentuk podcast dan video penerapan Smart ASN di bawah bimbingan Coach Ibu Nurbayani SKM MKes. Latsar ini terlaksana atas kerjasama Kemendikbudristek, Pemda Kabupaten Mamasa dan BPSDM Sulawesi Barat. Berbicara soal Smart ASN, tentu saja tidak lepas dari yang namanya literasi digital. Literasi digital sering kita anggap sebagai kecakapan menggunakan internet dan media digital. Namun begitu, seringkali ada pandangan bahwa kecakapan penguasaan teknologi merupakan kecakapan yang paling utama. Padahal, literasi digital adalah sebuah konsep dan praktek yang bukan sekedar menitik beratkan pada kecakapan untuk menguasai teknologi ini. Berdasarkan arahan Presiden pada poin pembangunan SDM dan persiapan kebutuhan SDM talenta digital, literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya ini tidak sebatas mengoperasikan saja. Kerangka kerja literasi digital ini terdiri dari kurikulum digital skill, digital safety, digital culture, dan digital etik. Nah, kerangka kurikulum literasi digital ini digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Guna mendukung percepatan transformasi digital, ada 5 langkah yang harus dijalankan dalam percepatan transformasi tersebut. Yang pertama, perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Kemudian persiapan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, sosial, pendidikan, apalagi kesehatan, ya, dan seluruh sektor perdagangan, industri, dan lain-lain. Kemudian percepatan integrasi pusat data, ya, pusat data nasional, ya, sebagaimana yang sudah dibicarakan. Kemudian persiapkan kebutuhan SDM talenta digital ini. Persiapan terkait dengan regulasi, skema-skema pendanaan, dan pembiayaan transformasi digital ini juga tidak kalah penting. Nah, literasi digital lebih dari sekedar masalah fungsional belajar, bagaimana menggunakan komputer dan keyboard atau cara melakukan pencarian online. Literasi digital juga mengacu pada mengajukan pertanyaan tentang sumber informasi itu, kepentingan produsennya, dan cara-cara di mana ia mewakili dunia dan memahami bagaimana perkembangan teknologi yang terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi secara luas. Menurut UNESCO, literasi digital ini merupakan kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Nah, ini mencakup kompetensi secara beragam, disebut sebagai istilah literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Nah, hasil survei indeks literasi digital, ya, Kominfo 2020 ini menunjukkan bahwa rata-rata skor indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih ada di sekitar kisaran 3,3. Sehingga apa? Sehingga literasi digital terkait Indonesia dari kajian, laporan, dan survei harus diperkuat. Ya, penguatan literasi digital ini sesuai dengan arahan Pak Presiden, Pak Joko Widodo. Nah, kemudian
roadmap literasi digital 2021 sampai 2024 yang disusun oleh Kominfo, ya, Cyber Kreasi dan Edolite pada tahun 2020 menjadi panduan fundamental untuk mengatasi persoalan terkait percepatan transformasi digital dalam konteks literasi digital. Sehingga apa? Perlu dirumuskan kurikulum literasi digital yang terbagi atas 4 area kompetensi. Yang pertama, kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Smart ASN ini juga merupakan atau contoh dari smart ASN juga ini adalah cinta produk lokal. Nah, ini kita lanjut ke role modelnya, ya. Kami mengambil bagaimana Ibu Marleni Limono SPMSI, beliau adalah ketua jurusan teknologi pangan di Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Beliau sedang melakukan diskusi tentang pemanfaatan, ya, cinta bahan lokal, ya, di mana bahan lokal ini digunakan untuk membuat suatu produk analog, ya. Beliau sampai berkunjung ke IPB untuk mendiskusikan hal tersebut, ya, bersama dengan tim. Hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah dosen yang memiliki kemampuan smart ASN, ya, karena kecintaannya terhadap produk lokal, ya, produk lokal. Nah, smart ASN bidang teknologi pangan, cinta produk lokal dengan menciptakan pangan alternatif dari berbagai bahan lokal. Beliau mendiskusikan beras analog dari berbagai bahan lokal seperti jagung, singkong, dan yang lainnya. Nah, dari situ teman-teman sekalian, bahan-bahan lokal ini, ya, jadi produk beras analog yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, ini adalah bukti bahwasanya beliau adalah atau termasuk dari smart ASN. Contoh yang lainnya misalnya mie analog, ya, apakah dari jagung, dari sagu, dan lain-lain. Ini kami mengambil contoh pada waktu kami penelitian, ya, kami meneliti atau membuat mie, ya, dari bahan lokal, yakni bahan sagu, 100% sagu, yang kita sebut dengan mie sagu optimasi. Ya, kita lihat bagaimana kami menggunakan alat extruder, ya, twin screw untuk menghasilkan produk mie sagu tersebut. Oh, ada lagi, Mas. Dia udah tersimpan. Nah, ini twin screw, alhamdulillah setelah kurang lebih 100 kali percobaan akhirnya didapatkan optimasi proses dan formula yang baik untuk menghasilkan mie berbahan sagu. Nah, hal ini tentu saja menjadi bukti bahwasanya kita cinta produk lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.